Baik, kita mulai saja. Ini sudah ada 15 siswa. Nanti sambil menunggu teman-teman yang ingin bergabung, nanti kita bisa mulai. Oke. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak ucapkan maaf sebelumnya. Nah, baru kali ini ya kita tatap muka walaupun tidak secara langsung. Baru bisa daring, maaf karena satu dan lain hal, juga ada kesempatan yang kemarin Bapak pakai untuk yang lain dulu gitu. Nah, pertama Bapak ingin mengucapkan selamat datang bagi Anda semuanya, Mas, Mbak. Selamat bergabung dan selamat Anda sudah masuk di SMK Negeri 1 Juwiring, khususnya di kelas 10 MM 1. Bapak harap ini menjadi satu langkah kecil di mana nanti Anda bisa sedikit mencapai cita-citanya. Untuk meraih cita-cita nanti melalui langkah ini. Bapak harap juga Anda tetap semangat, jangan putus asa, jangan menyerah. Walaupun di masa pandemi ini kita dituntut untuk harus serba bisa, harus bisa beradaptasi dengan segala keadaan yang ada. Terlebih, Bapak menyadari kalau belajar secara daring itu perlu effort yang lebih. Dan saya yakin Anda semuanya nanti pasti bisa melewatinya. Saya yakin Anda pasti bisa melaluinya dengan baik. Nah, perkenalkan Bapak, nama saya Adimanyu, Bapak Adimanyu. Anda bisa memanggil saya Bapak Adi. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran seni budaya di 10 MM1. Nah, nanti selama 1 tahun ke depan nanti Anda akan bertemu dengan saya untuk mata pelajaran seni budaya. Nah, kemarin Bapak sudah share di Google Classroom materi awal sekaligus perkenalan awal Bapak. Itu sudah dilihat belum, ya? Halo? Oh iya, maaf. Sudah ya? Yang mikrofonnya masih mati boleh kok dihidupkan, nanti kita sambil diskusi saja ini nanti ya. Kamera dan mikrofonnya boleh dihidupkan ya. Nah, kemarin saya sudah share sedikit untuk materi awal seni budaya dengan bab konsep budaya. Konsep budaya. Nah, dikasih tutorialnya mana? Nah, untuk pelajaran seni budaya itu nanti bukunya akan seperti ini, Mbak. Mas, terlihat tidak nggih? Tidak terlihat ya? Nah, untuk seni budaya ini, nah, ini sudah saya rangkumkan per babnya. Nanti tinggal Anda pelajari secara daring di rumah bisa. Nanti untuk PowerPoint-nya sudah saya siapkan. Kemudian juga scan PDF dari ini juga sudah Bapak siapkan. Gimana, Mbak? Aplikasi klik PDF. Oh, Oke. Nah, nanti sambil mendengarkan saja. Ini untuk yang kali ini kita diskusi saja. Nanti Bapak menerangkan sedikit sambil nanti kita bisa lakukan secara offline melalui WA. Oke. Untuk pelajaran yang pertama sudah siap? Insya Allah Pak, siap. Sudah siap, ya? Kalau sudah siap, ini Bapak akan segera mulai. Sebentar. Ini Bapak sudah menampilkan PowerPoint, apakah bisa dilihat, Mbak? Mas? Saged. Saged, nggih? Ya, kita akan membahas sedikit tentang konsep budaya. Nah, budaya tentu itu sangat kental kaitannya dengan kita tinggal di wilayah di sekitar kita, di lingkungan kita. Kita pasti tidak akan lepas dari yang namanya budaya. Kenapa demikian? Karena budaya ini menjadi warisan luhur Nusantara. Nah, coba Anda sebutkan salah satu contoh kebudayaan yang ada di sekitar Anda, yang mana masih berkembang sampai sekarang dan dilestarikan sampai sekarang. Coba salah satu saja.
Ada yang tahu? Saya berikan contoh sedikit, misalnya ada kebudayaan bancaan, ada kebudayaan mitoni, kayak gitu. Ada yang lainnya yang berkembang di daerah Anda? Kawan. Masih belum ada bayangan? Yang Pak. Kondangan. Kondangan, ya oke, kondangan itu juga merupakan salah satu bentuk warisan budaya, warisan tradisi. Gitu. Baik, sambil kita jalan, saya bisa jelaskan sedikit, nanti kita akan sedikit demi sedikit akan mengetahui tentang budaya. Nah, budaya ini asal usul katanya itu dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Buddhi, B-U-D-D-H-I, yang mana dalam bahasa Sanskerta Buddhi ini diartikan sebagai akal manusia, akal budi manusia. Sehingga kalau kita merujuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu memiliki 4 makna, yaitu pikiran, akal budi, adat istiadat, dan sesuatu yang sudah berkembang dan sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah, sulit untuk dihilangkan. Oke, seperti contoh tadi, undangan. Undangan itu apakah menjadi kebiasaan? Iya. Apakah sukar diubah? Bisa jadi iya, karena masih berkembang sampai dengan saat ini. Kemudian menjadi adat istiadat, menjadi tradisi yang terus dilakukan masyarakat sampai dengan sekarang. Nah, kalau kita telusur lebih jauh, undangan itu apakah serta-merta ada? Enggak, pasti dari pola pikiran manusia. Dari akal budi manusia yang menciptakan satu bentuk kondangan. Kondangan sebenarnya adalah satu bentuk wujud rasa syukur manusia yang ingin berbagi. Nah, lalu seiring perkembangan waktu, seiring perkembangan zaman, itu menjadi satu tradisi. Tradisi yang setiap ada satu momen, setiap ada satu keluarga yang mempunyai hajatan tertentu pasti akan melakukan yang namanya kondangan, yaitu wujud rasa syukur, ingin berbagi kepada sesama atau masyarakat di sekitarnya. Baik, ini masih bicara mengenai definisi budaya. Kemudian yang kedua, lanjutan dari definisi budaya. Nah, budaya ini tidak hanya dari bahasa Sanskerta saja yang ingin mengartikan budaya tersebut, tapi juga ada beberapa ahli yang menyampaikan apa itu budaya menurut pandangan filosofi mereka. Di antaranya adalah Cicero, Edward Casey, Kuncharaningrat, Selo Sumarjan, dan Sulaiman, serta E.B. Taylor. Oke, baik, kita bahas satu persatu. Untuk Cicero ini berpendapat bahwa budaya ini merupakan pengolahan jiwa dan pemikiran manusia untuk mengembangkan masyarakat. Jadi budaya ini bisa untuk membuat manusia itu berkembang. Nah, berkembangnya seperti apa? Nanti kita akan kasih unsur-unsur budaya yang mana di salah satu unsur budaya, nanti kita cuplik sedikit, ada teknologi itu berusaha untuk mengembangkan manusianya. Lalu yang kedua, dari Edward S. Casey. Budaya ini merupakan sesuatu yang lahir, kemudian mendiami suatu wilayah tertentu, dan dijadikan suatu identitas atau ciri khas. Sebagai contoh, kenapa Edward Casey mengatakan budaya ini lahir dan mendiami suatu wilayah tertentu, kemudian menjadi ciri khas dari wilayah tersebut. Pada gambar di samping sebelah kanan ini ada gambar atas, ini gambar apa, Mas? Mbak? Reok. Reok, betul. Reok Ponorogo. Nah, oke, kita kunci dulu Reok Ponorogo. Kalau yang bawah,
Apa nih? Kira-kira gambar apa? Ukir, ukir. Ukir. Kalau kita bisa bicara ukiran, pasti yang terlintas di pikiran kita, ukiran itu yang terkenal dari mana? Apakah ada yang tahu? Pacitan. 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 Ada lagi? Jepara, betul tidak? Nggih, benar. Jepara, nggih. Betul. Oke, kita ambil 2 contoh itu. Sebenarnya ukiran itu banyak. Oke. Untuk reog sendiri, reog ketika kita bicara tentang reog, pasti seseorang itu terlintasnya adalah reog berasal dari Ponorogo. Kemudian ukiran berasal dari Jepara. Nah, ini yang menjadikan ciri khasnya. Ini yang menjadikan Edward Cayce ini berpendapat bahwa budaya itu menjadi ciri khas dari suatu wilayah tertentu. Reog, Ponorogo, ukiran, Jepara, batik, Solo misalnya seperti itu. Walaupun batik sendiri sebenarnya banyak. Bukan hanya batik dari Solo, Jogja, Cirebon, dan yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari Kuncara Ningrat. Kuncara Ningrat ini bicara tentang sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupannya. Sama, secara prinsip ini berasal dari pikiran manusia, berasal dari budi manusia. Hanya nanti pengimplementasiannya yang berbeda. Kemudian, dari Selo Sumarjan berpendapat bahwa budaya ini merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa. Cipta, yaitu sesuatu yang diciptakan, yang berwujud, budaya yang berwujud. Kemudian rasa ini merupakan satu bentuk budaya, tidak berwujud, tapi bisa dirasakan. Jadi tidak terlihat, tapi dampaknya ada. Kemudian yang terakhir adalah dari E.B. Taylor, yaitu merupakan kesatuan yang kompleks atas ilmu pengetahuan, seni, adat, hukum, dan budi pekerti manusia dalam komunitas masyarakat. Nah, ini pengertian yang jauh lebih luas lagi. Gitu. Jadi apabila bisa kita simpulkan budaya dari bahasa Sanskerta, dari KBBI, dari para ahli, itu bisa disimpulkan bahwa budaya ini merupakan suatu cara hidup, cara hidup, sumbernya dari akal budi manusia, yang bersumber dari akal budi manusia, kemudian dijadikan identitas dan hak milik, serta ciri khas dari suatu wilayah tertentu, dari suatu masyarakat tertentu, kemudian diwariskan secara turun-temurun dan berkembang di masyarakat sampai sekarang. Itu adalah definisi serta kesimpulan dari budaya. Baik, sampai dengan budaya ini dulu. Halo, sampai dengan budaya ini dulu, apakah sudah paham atau ada yang belum dimengerti? Silahkan, kita bisa diskusi terlebih dahulu. Silahkan. Sampun paham, Pak. Sudah. Insya Allah. Sudah? Ampun. Nah, jika sudah, nanti kita bisa dilanjutkan untuk selanjutnya. Bisa dilanjutkan untuk di subbab selanjutnya. Mohon maaf ini tadi kameranya mati. Untuk selanjutnya, sebentar saya siapkan dulu. Sudah muncul, Mbak? Mas? Ampun. Ya, sekilas dulu, ini kita akan di subbab selanjutnya, masih di konsep budaya, kita akan membahas mengenai unsur budaya. Nah,
unsur budaya ini nanti kita akan terbagi menjadi 7. Detailnya nanti saya sampaikan belakangan. Ini saya sampaikan awalnya dulu, sekilas dulu bahwa unsur budaya menurut C. Klupon itu ada 7. Yang pertama adalah budaya pasti tidak akan lepas dari yang namanya sistem kepercayaan atau sistem religi. Setiap masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, yang mempunyai kepercayaan tertentu, pasti budayanya akan berbeda. Seperti contohnya, masyarakat yang tinggal di Bali, yang notabene itu beragama Hindu, pasti kebudayaan, tradisi itu berbeda dengan dari masyarakat Jawa yang notabene banyak beragama Islam atau Muslim. Apakah di wilayah yang lain juga berbeda? Pasti berbeda. Ketika wilayah yang didiami oleh masyarakat itu mempunyai mayoritas sistem kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah, sebentar ini ada yang masuk. Oke. Yang kedua adalah sistem pengetahuan. Yang mana dengan adanya pengetahuan ini, masyarakatnya akan mempunyai pikiran yang terbuka, pikiran yang baru untuk mengembangkan suatu ide, mengembangkan suatu akal pikiran dan tradisinya. Yang ketiga adalah sistem teknologi. Nah, pada sistem teknologi ini terbagi menjadi 3 era atau 3 zaman besar. Yang pertama adalah zaman prasejarah yang ditandai dengan zaman batu, zaman perunggu, dan zaman logam. Kemudian zaman atau era pasca sejarah sudah masuk ke masa Renaissance. Kita bicara mengenai tahun berarti sekitar abad 15, abad 16, 1500, 1600 Masehi. Kemudian zaman sekarang yaitu era digital. Sekilas saja untuk zaman era prasejarah, itu masyarakat masih mengembangkan teknologinya dengan apa? Dengan sangat primitif. Berburu, meramu, menggunakan alat-alat seadanya yang ada di alam. Terlebih misalnya batu. Batu untuk memotong, untuk memukul, dan yang lainnya. Kemudian masuk lagi ke zaman perunggu. Ini sudah lebih maju lagi. Zaman logam lebih maju lagi. Sudah memanfaatkan apa yang ada di alam untuk diolah terlebih dahulu. Sudah ada pisau, sudah ada panci, sudah ada wajan untuk mempermudah kehidupan mereka. Karena sejatinya teknologi ini merupakan suatu penemuan yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia, seperti halnya mesin. Nah, kita loncat ke era pasca sejarah. Zamannya sudah maju, peradabannya sudah maju, sudah ada kesenian yang muncul di dalamnya. Sudah ada masyarakat yang mulai menggambar, mengapresiasi sesuatu, sudah membuat atau mencipta sesuatu, baik itu lukisan maupun yang lain. Patung, meskipun medianya masih sangat terbatas, masih ada di gua, kemudian masih menggunakan batu-batu dan yang lainnya. Namun sudah ada rasa atau emosi tentang berkesenian. Nah, kemudian masuk di zaman era digital ini sudah sangat maju seperti yang kita alami saat ini, seperti yang sudah Anda alami sekarang. Nah, sistem yang selanjutnya adalah ini adalah beberapa gambaran di zaman prasejarah, di zaman batu, zaman perunggu, dan zaman logam. Kemudian masuk ke Renaissance, ini adalah zaman pasca sejarah. Sudah muncul adanya kesenian-kesenian, lukisan, patung. Sementara di era digital kita sudah sangat dipermudah dengan adanya gadget yang kita miliki, device yang kita miliki. Nah, tentunya setiap teknologi, setiap perkembangan itu membawa dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak positifnya apa? Tentunya adalah setiap teknologi yang tercipta itu akan mempermudah pekerjaan manusia. Namun tidak menutup kemungkinan ada dampak negatif yang terjadi. Yaitu salah satunya adalah
adanya kemunduran diri dari sikap masyarakat, cenderung malas dan bergantung pada teknologi. Walaupun itu tidak selamanya buruk. Misalnya, ketika kita bersosialisasi, sebelum ada telepon, sebelum ada HP, sebelum ada WA, sebelum ada meeting, bersosialisasi secara langsung, bertatap muka, bercanda tawa secara langsung. Nah, sementara dengan beralihnya teknologi, kita masih bisa bertatap muka, tapi secara online, daring. Nah, ini yang berbeda apa? Tentunya salah satunya adalah dari sisi emosinya. Emosinya pasti akan berbeda dari masyarakat yang bertemu secara langsung dengan yang tidak. Kita lanjutkan, yang keempat adalah sistem kemasyarakatan. Yang mana pada sistem kemasyarakatan ini terdapat pembagian dalam masyarakat. Di antaranya pembagian berdasarkan derajat, profesi, dan tempat tinggal. Lalu, sistem kemasyarakatan yang ada di Indonesia ini dianut adalah dua, yaitu paguyuban dan patembayan. Paguyuban ini lebih condong ke arah masyarakat yang tinggal di pedesaan, karena adanya kesamaan latar belakang, keluarga, suku, dan tempat tinggal. Sementara sistem kemasyarakatan yang kedua adalah patembayan. Ini biasanya dianut oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan, yang mempunyai kesamaan kepentingan. Misalnya dalam hal pekerjaan. Di kantor A misalnya, itu masyarakatnya bisa jadi dari berbagai macam suku, tapi tujuannya sama, bekerja. Sementara kalau paguyuban itu lebih ke arah kesamaan latar belakang, kesamaan suku. Anda tinggal di Jawa, pasti kebanyakan adalah suku Jawa. Tinggal di Delanggu, Polanharjo, itu masih sama sukunya, suku Jawa. Kemudian sistem yang lain adalah sistem ekonomi, yaitu beralihnya sistem barter pada zaman dahulu ke sistem pasar. Karena dulu belum ada sistem mata uang, belum ada jual beli, ketika masyarakat ingin, misalnya ada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, ada masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Nah, ketika ingin sama-sama mencicipi atau merasakan hasil panennya, mereka belum melakukan jual beli. Mereka masih melakukan sistem barter. Ikan ditukar dengan padi, ikan ditukar dengan jagung atau yang lainnya. Masih sistem barter. Sementara yang sekarang sudah ada sistem jual beli. Yang kita ketika meloncat di tahun 2021 ini sudah sangat maju, sudah sangat berkembang sekali untuk sistem jual belinya. Bahkan kita cukup di rumah saja, kita bisa membeli berbagai macam barang. Membeli secara online melalui e-commerce atau toko online. Contohnya ada Shopee, Tokopedia, dan yang lain. Nah, anak-anakku, apakah ada yang pernah melakukan jual beli secara online? Pernah, Pak. Ada? Oke. Ada. Sebagai penjual atau sebagai pembeli, Mas? Penjual. Sebagai penjual. Jualan apa ini? Ikan, Pak. Ikan. Wah, luar biasa. Berarti sudah sangat maju ya. Artinya Anda begitu bisa memanfaatkan teknologi di masa sekarang ini. Karena mau tidak mau pasti kita akan dituntut ketika PPKM itu tiba, ketika kita terbatas ruang gerak kita, bagaimana kita tetap harus bisa bertahan. Salah satunya dengan berjualan. Berjualan bisa dengan online seperti yang Anda lakukan tadi. Sistem yang keenam adalah bahasa. Unsur yang keenam adalah bahasa. Nah, bahasa ini bisa dikatakan sebagai kunci kebudayaan. Kenapa? Karena bahasa ini merupakan alat komunikasi yang paling esensial atau paling penting bagi manusia. Karena dengan tanpa adanya bahasa, manusia pasti kesulitan akan berkomunikasi. Nah, dan dengan adanya tanpa komunikasi, kebudayaan itu tidak akan bisa
tercipta atau sulit untuk tercipta. Ketika kita bicaranya, ketika kita bahasanya bukan bahasa verbal, jadi masih menggunakan bahasa isyarat, menggunakan tangan, gerakan tangan dan yang lainnya, pasti nanti akan mempersulit kita dalam sharing sesuatu, kita dalam bertukar pikiran. Kesulitan nih seperti yang kita lakukan sekarang. Saya bicara, Anda mendengarkan, Anda bicara, saya mendengarkan, itu pasti akan kesulitan. Kemudian unsur yang terakhir adalah kesenian. Nah, setiap kesenian, setiap bentuk seni yang lahir di Indonesia, di wilayah yang didiami oleh masyarakat, itu pasti akan mencerminkan ciri khas dan identitas suatu budaya. Yang mana hal ini akan menambah keberagaman suatu wilayah tertentu. Nah, contohnya, Anda tinggal di mana saja ini kalau boleh tahu? Pedan. Di Pedan. Nah, di Pedan itu yang khas apanya, Mas? Ada tidak yang khas? Ada yang tahu? Itu Pak pembuatan kain-kain itu Pak namanya. Lurik ya? Kain lurik ada. Oke, Pedan ada pembuatan kain lurik. Saya kasih contoh lagi. Ada yang tinggal di wilayah Jambu Kulon, Ceper? Tidak ada ya? Nah, di Jambu Kulon itu terkenal dengan kerajinan bambunya. Kerajinan bambu. Lalu, ada yang tinggal di Juwiring? Dari Juwiring? Juwiring ini terkenal dengan pembuatan kerajinan payungnya. Kemudian yang tinggal di Polanharjo, sekitaran Polanharjo pasti tidak asing dengan kerajinan kipas. Nah, di wilayah yang sekitar kita saja mempunyai ciri khas tersendiri. Itu adalah bentuk suatu kesenian. Apakah masih ada lagi? Tentu masih ada lagi. Biasanya setiap wilayah itu ada ciri khas masing-masingnya. Walaupun tidak semuanya, tapi ada beberapa wilayah itu mempunyai ciri khas tersendiri, khususnya di desa atau wilayah yang ada kerajinannya. Contoh yang lain, karya seni rupa yang bernapaskan religi, itu ada patung, arca, relief, yang biasanya ini ada di candi, kita temui di candi. Yuk kita telusur. Pernah ke candi? Mas, Mbak? Pernah. Nah, candi mana, Mas? Nah, Mbak? Prambanan. Mana itu? Prambanan. Prambanan, maaf tadi. Prambanan ini kental dengan nuansa Hindu atau Buddha? Ya, pelajarannya yang dulu SMP. Candi Prambanan kental dengan agama? Hindu. Hindu, betul, 100 untuk Anda. Nah, lalu untuk yang Borobudur, ya. Kalau Borobudur, ini kental dengan agama Buddha. Apakah candinya dua itu? Tidak ya. Di Jogja sendiri itu ada banyak candi. Candi Plausan, Candi Ijo, apalagi Sojiwan. Kalau yang Solo, ada Candi Sukuh, ada Candi Cetho, banyak ya. Sebenarnya banyak. Warisan budaya kita itu sangat kaya. Nah, apa kita hanya berhenti di nuansa religi itu candi saja? Tidak. Karya rupa, apakah hanya karya rupa saja? Tidak. Ada karya yang lainnya, yaitu karya musik yang kental dengan nuansa agama. Contoh adalah musik gambus dari wilayah Timur Tengah dan Asia Barat. Nah, ini adalah contoh-contoh relief yang ada di candi serta kesenian musik gambus ini dari wilayah Timur Tengah. Oke, mungkin untuk pertemuan ini, materi yang Bapak sampaikan ini, 2 bab itu saja dulu. Dari konsep budaya, yang mana subbabnya adalah
definisi budaya dan unsur-unsur budaya. Sampai di sini apakah paham atau kurang paham? Atau ada yang perlu diulang? Silahkan, boleh berpendapat. Sudah paham? Nah, tadi Bapak juga sudah share di Google Classroom terkait materi buku ini. Bukunya tidak jelas ya. Buku ini sudah Bapak rangkum, jadi Anda bisa membaca dan mencermati di dalamnya. Nanti jika ada kesulitan, jika ada hal-hal yang belum Anda pahami, nanti silakan Bapak terbuka, silakan japri saya, WA saya selalu open. Ketika belum sempat saya balas, mungkin karena ada kesibukan yang lain. Itu untuk hari ini, pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita bisa sambung di pertemuan berikutnya. Itu nggih, Mas, Mbak? Nggih. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Bapak ucapkan terima kasih bagi Anda semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di Meet Seni Budaya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bapak akhiri. Baik, kita tutup ya, Mas, Mbak. Nggih, Pak. Ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, nggih. Jaga selalu prokes. Bapak harap apa yang Anda cita-citakan nanti bisa diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Oke. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat